Apa yang sudah kami jalankan itulah yang akan kami ungkapkan. Apa yang sudah terjadi itu yang akan kami share ke teman-teman. Kita ke Singapura, guys. Singapura, men. Satu perusahaan ke Singapura, bayangin. Bayangin. Lokal pride bisa Lokal membuat pride. Nah. Bagus. Keren. Meriah. Wow. Siap, teman-teman. Silakan. Luar biasa ya, luar Please, biasa. please. Thank you. Semoga semua tetap dalam keadaan baik, ceria terus ya. Meskipun kondisi sedang nggak baik ya, di luar pandemi juga masih belum membaik, PPKM juga masih darurat. Betul. Semoga tetap dalam keadaan terbaik, sehat, kuat, dan senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya. Sapa dulu dong. Halo, Ribuan penonton. people. Fans. Gak oke, saya tahu. Muka-mukanya tuh jangan bohong. Kalau memang gak bagus, bilang aja gak bagus. Kayak kita nih loh. Belas gak punya uang. Jangan gitu toh, Pak. Oh iya. Jangan kayak gitu. Gimana harusnya? Kasihannya mereka juga perlu disapa dengan hangat. Oh, dengan yang saya kurang bagus. hangat ya berarti ya? Bukan kurang hangat, Pak. Kenapa, Pak? Kurang bijaksana. Oh, kurang aja. bijaksana, oke. Kasihan, mereka juga kurang manusia, Pak. Perlu dimanusiakan. Oke. gini, Bro. Gimana Bapak? Mana, Pak? Berat kalian semua itu. Kamu nggak tahu ya pesan istimewa. Ingat, Bro. Sabar. Beda ya. Kalau orang yang kacepuan ngomong beda ya. Beda. Maklum, faktor Bapak pengalaman. apalah, nggak tahu lah ya. Pengalaman, ya. Mohon maaf, Bapak. Nah, Ya ngomong aja langsung saya purbakala. Gitu. Hari ini sama seperti yang sudah teman-teman baca di judulnya, kita akan membongkar semua strategi yang selama ini ada di Mr. K. Bukan hanya dibongkar, tapi akan dikulik sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak. Nah, sebelum kita mulai ngobrol ya, mungkin nggak banyak orang yang tahu siapa yang akan ngomong, siapa yang akan membuka, siapa yang akan membongkar. Biar kira-kira orang nanti percaya deh, yang ngomong ini valid, yang ngomong ini benar, yang ngomong ini punya kualitas yang cocok untuk ngomongin ini. Kalau kenalan dulu ya Pak? boleh, tapi sebelum Boleh, kenalan boleh. tuh, Pak, saya agak takut, Pak. Kenapa? Ini kan rahasia perusahaan. Jadi kan pengaruhnya besar, Pak. Takutnya nanti resikonya gede nih, Pak. Gimana, Pak? Motivasinya kita harus bongkar rahasia perusahaan itu apa sebenarnya? Kalau Papa sendiri gimana? Saya cuma ikut-ikutan ini. Nanti saya yang kena sialnya bahaya loh, Pak. Kalau Bapak Saya ngikut aja. Tapi nggak apa-apa. Kita jelaskan dulu Pak Bas. Kita jelaskan. Pak Bas dulu. gimana? Kenapa mau bongkar rahasia Motivasi perusahaan, kita, Pak? kenapa kita harus membongkar? Itu harus Ya. jelaskan. mohon maaf ya Bos ya. Semua ngomongin saya Bos, mohon maaf. Jadi hari ini kita akan bongkar semua karena kita tahu bahwa selama ini kita dapat sesuatu yang baik itu secara gratis. Oh. Secara free, secara istimewa dan tidak pernah dipungut biaya sedikit pun. Oke. Maka kita akan share, kita akan buka semuanya kepada teman-teman yang mungkin butuh atau mungkin akan membutuhkan. Sekarang mungkin belum butuh ya, mungkin sekarang belum butuh. Ya. Tapi nanti kalau udah butuh, teman-teman ingat apa yang pernah kami obrolin hari ini bisa jadi bekal nih. Oke, Next. kenalan. Tapi harusnya Pak Dani yang tanggung jawab, Pak. Bongkar rahasia kan urusan dia, Pak. Nah, kalau ngomong soal yang bertanggung jawab, sekalian aja kita kenalin Bapak yang satu ini. Oke. Sehingga nanti kalau ada apa-apa yang disalahkan bukan saya, bukan jenengan Pak. Dengan saya juga ya. Bukan dong. Cari aman ya. Yo, Terus apa? Ya udah kenalin aja, Pak. Kenalin aja diri Kenalin dulu. aja. Biar Oke. tahu dia siapa ya. Enggak gini Bro. Ini kenalan tapi kok nggak ada antusias dari para audien. gimana? Penonton. Nah, Orang susah. ini penting loh ini. Kamu nggak tahu Ilmu nih loh orang ini. penting mau ngomong nih. Ilmu Orang penting. bisnis loh ini. Ilmu bisnis loh. Kelasnya mahal-mahal. Kalau di sini murah, gratis. Bener nggak? Kalau nggak ada Ya. antusias dari audien, saya never Bro. Oh, ya silakan. Ya. Kenalin, Pak. Ya gini Bro. Terima kasih ya teman-teman sejawat semuanya. Alhamdulillah
Saya mendapatkan mandat atau tugas tanggung jawab untuk memegang Mr. K. Bos saya sekarang adalah General Manager, nama saya Dani Pandu. GM, hey, GM-nya GM. Mr. K. Pak GM-nya main-main, Mr. K. kowe lho apa GM? Ngawur ae. Apa? Masih masyarakat Panjangannya lemah apa? kamu. Gede Mas. General Manager. Oh, General Manager. General Manager. Saya masih nggak Bos tahu. kita loh, Iya. Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Hati-hati. Saya Sebastian. Saya dipercaya oleh Pak GM dan owner untuk pegang operasional. Kerennya disebut operational manager yang membawai teman-teman yang setiap hari in charge di operasional. Dan di samping kiri saya tidak lain tidak bukan dia, kenalan sendiri. Jadi saya Rafsan Jani namanya Pak, panggilannya Jani. Saya manajer branding sama marketing. Keren nggak? Keren loh itu. Tepuk tangan kayak gitu. Rahasia Rubles. Tapi sebelum kita membongkar rahasia perusahaan, kita harus ngopi dulu Pak. Malukan. Ngopi. Misi-misi. Oh, mikir. Ada Mas Tri. Mas Tri. Mas Tri. Luar biasa Mas Tri. Ini apa Luar sih? biasa Mas Tri. Malukan. Manajer kok KP plastik manajer. Mas Tri. Iya, iya. Enggak, ini Ini pantat kenalin kenapa ya, dibuka namanya ini? Mas Tri. Ini luar biasa ini. Terima kasih Mas Tri. Duduk Mas Tri, duduk Mas Tri. Duduk, Mas duduk. Tri. Kenalin dulu, kenalin dulu. Kenalin dulu. Misi-misi. Bekas, bekas Pak. Nanti ketularan. Bisa dikenalkan Pak Bas, Mas Tri ini siapa? Beliau adalah Mas Tri. Mas Tri. Nama lengkapnya Mas Tri Astuti. Mas Tri. Mas Tri Astuti ini Mas adalah Tri orang ini yang luar biasa ya. Selama biasa. ini membantu kita selama 10 tahun terakhir ya. Sudah membantu. 10 tahun kita Oh iya, bersama 10 tahun Pak. terakhir. Saya Luar dulu dari biasa. Orok mulai kerja. Saya kerja sudah ada PIN, sudah ada nomor ID-nya kerja di sini. Saya baru Wow. 10 tahun. Wow, 10 tahun 10 sudah kerja di Mr. K. Luar biasa. ngomong apa sih Pak? Hebat ya. Iya, Tapi saya lahir langsung tanda tangan oke, kontrak. terima kasih loh Luar Mas Tri. biasa. Iya, saya luar biasa. Jadi Tanpa Mas dia Tri nggak bisa ini apa-apa kita. menyediakan segala hal yang dibutuhkan. Mhm. Jangankan barang, kepuasan dikasih. Oh, dia supply chain lah ya. Supply Supply chain. Manajer purchasing ya? Iya. Manajer purchasing ya? Gak ada. Belum. Oh belum. Pak JM tolong Pak. Dia akomodir Pak. Dia ngomong belum tuh Belum berharap. itu artinya berharap. Berharap. Ya Itu nanti sudah ada sendiri. nanti akan Oh, sudah, dipikirkan. sudah. Mau menggantikan Bapak? Mau menggeser. Mau menggeser temannya lagi. Ilmunya ke sana belum Oh kalau gitu belajar lagi nanti ya. Kita dengarkan dulu. biar bisa nyampe ke sana. Mungkin Mau Bapak ada cari- pesan-pesan Pak Nah, untuk pesan-pesan Pak. kita yang mau nerusin acara ini Pak. Terus nonton walaupun nggak berguna. Berguna Pak. Berguna. Terima kasih. Bermanfaat. Mari. Terima kasih Mas Tri Astuti. Thank you brother. Siap. Siap. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita pada hari Thank you Mas pada hari Tri. ini, Pak. Ya, karena ini ilmu semua, ilmu yang bermanfaat semua, insya Allah nanti bisa bermanfaat lah buat para pelaku bisnis kuliner, kafe, resto. Insya Allah ini akan sangat berguna sekali buat teman-teman semua. Gitu ya. Tentu saja karena apa yang sudah kami jalankan itulah yang akan kami ungkapkan. Apa yang sudah terjadi itu yang akan kami share ke teman-teman. Jangan Iya. khawatir, kita udah jalan kok dengan itu. Jadi ini bukan omong kosong ya. Oke, kita mulai dari mengenalkan dulu Mr. K ya. Karena Ini kita sambil ngerokok nggak apa-apa ya? nggak apa-apa Pak, santai aja. Kita sambil ngomong nggak Ini apa-apa. channel kita ya bro. Channel Yoi. kita, sponsornya juga menyarankan kita untuk Merokok. merokok. Insya Allah halal. Ya. Tapi sambil diceritakan ya, Mr. K itu kan mungkin kalau kota Semarang, warga Semarang udah banyak yang tahu Mr. K. Nah, tapi kan mungkin buat penonton yang lain, terutama yang di luar Semarang, belum banyak yang tahu seberapa besar sih perusahaan ini sehingga ilmunya itu penting untuk dibagikan ke orang-orang, Pak. Boleh diceritakan nih, mungkin lebih layak menceritakan GM ya. Boleh. Silakan, Dan Pak. kebetulan juga Pak JM ini yang paling lama bergabung dengan Mr. K sehingga perkembangannya seperti apa dari awal beliau banyak tahu. Iya. Boleh Pak cerita aja lah Pak. Perintis kok. Oke, ini saya cerita dari awal dulu. Siap. Mr. K itu sebetulnya
Dibangun awal pertama kali di tahun 2015. Itu pertama Mr. K stadionnya. Setelah itu berjalan 1 tahun, mereka ngublek-ngublek 1 outlet tadi. Terus mempunyai rencana besar untuk dikembangkan. Alhamdulillah saya masuk dan diterima. Itu harus nunggu dulu tuh. Nunggu 6 bulan tuh. Tahun berapa itu, Pak? 2016. 2016. Saya masukkan CV lamaran tuh di tahun 2016 awal. Tapi keterimanya 2016 akhir. Oh, cukup panjang ya, Pak? Cukup panjang. Kalau sekarang Mr. K sudah ada 4 cabang. Sebetulnya sudah ada 5 cabang. Yang satu di Kedung Mundu. Nah itu mulainya di 2017 itu Mr. K mulai membuka cabang pertama yaitu Mr. K Gombel. Ya, Mr. K Gombel. Baru setelah itu di Mr. K Kedung Mundu, terus Mr. K Madukoro, Mr. K Mr. K Madukoro, BSB. Mr. K BSB. Kalau boleh tahu Pak, itu standar kayak kapasitasnya, karakter outletnya itu standar semua atau beda-beda Pak? Kapasitas seatnya harus besar, kapasitas parkir juga harus besar. Luas. Karena seat yang besar, tidak mungkin kalau kapasitas parkirnya kecil. Oke. Jadi semua outlet Mr. K itu pasti besar-besar ya Pak? Yap, Kapasitasnya pasti banyak ya? pasti banyak. Area parkir luas, area pelanggan luas, jumlah seatnya banyak ya? Ya, Kurang lebih berapa? positioning Mr. K sendiri kan sebuah kafe tempat nongkrong. Kalau tempatnya kecil kan susah. Oke. Kalau boleh tahu kapasitas Mr. K di semua outlet itu berapa rata-rata Pak? Minimal 150 seat. Minimal 150 seat. Berarti semua outlet segede itu ya Pak? Yang terbanyak sampai berapa ya, Pak ya? Wah itu di atas 200 Pak. Oh, ada yang di atas 200 ya? Ya. 200. Oke. Nah, lalu sekarang Pak, itu kan outlet udah banyak nih, ada 5. Kapasitas gede-gede semua. Otomatis kan karyawannya juga banyak ya Pak? Ya, Kurang lebih berapa sekarang karyawannya? kurang lebih sekitar 150-an ke atas kali ya. Lebih kayaknya ya, udah 200 kan, termasuk sekitar divisi 200-an Semua divisi, sentral ya, Mas. semua divisi ya. Berarti udah ratusan karyawan ya. Jadi pengelolaannya berarti luar biasa teman-teman. Jadi ilmu yang digunakan pasti banyak nih. Yap. Ya kan? Dan itu yang akan kita ulik, akan kita sampaikan ke teman-teman ya. Kita bongkar. Betul. Nah, sebelum ngulik, boleh sedikit cerita lagi, Pak. Kalau mau dikomparasi Mr. K yang awal dengan Mr. K sekarang, ada perjalanan panjang nih dari Mr. K yang awal sampai sekarang. Banyak cerita di dalamnya. Bisa nggak Pak Dani cerita bagaimana Mr. K di awal hingga sekarang ini bisa berjalan di 4 outlet yang eksis ya Pak ya? Ya betul. Ini ada step-stepnya sih Pak. Untuk yang proses perjalanan pengembangan Mr. K sendiri. Step-stepnya agak panjang, tapi saya akan cerita sedikit aja nanti. Yoi. Oke. Jadi dari para founder itu sebetulnya membuat sebuah fondasi dulu untuk membuat bisnis itu berkembang secara horizontal. Fondasi. Ya, fondasi itu kita menata beberapa departemen baru atau divisi baru di situ. Nah, berarti itu proses membangun itu Pak Dani terlibat Dan ya? Alhamdulillah dilibatkan. Alhamdulillah di situ ya. Berarti Pak Dani memang dari awal sudah dilibatkan untuk bangun fondasi dasar ya. Itu ada tujuannya loh bro. Tujuan. Ada tujuannya kenapa harus dibuat jenjang klarifikasi. Gimana Pak? Boleh jelaskan? Nah, jadi jenjang klarifikasi tadi adalah ada pertama top management. Top management itu siapa saja? Di top management tadi ada ya kalau istilah-istilah kerennya ada CEO, ada COO atau direktur utama, direktur operasional, direktur keuangan, macam-macam lah di situ. Oke. Nah, yang kedua klarifikasi middle management. Di middle management ada siapa saja? Ada para manajer di situ. Ada general manager, ada manajer operasional, ada manajer branding, ada manajer HRD dan lain-lain. Oh. Walaupun sebelumnya sudah ada. Oke. Tapi posisi middle itu ditempati oleh si top manajemen waktu itu. Oh. Makanya rapel. klarifikasi. Maksudnya kayak multitasking itu. Ya, sekarang harus di layer. Oke. Sekarang harus di layer. Nah, sekarang udah rapi ya. Ya, Nah, udah terus ada yang terakhir adalah first management. Nah, first management tadi tugasnya adalah eksekutor.
Poinnya sebetulnya ada di fast management. Karena dia adalah point of eksekutor. Oke. Ujung Karena tombak ya? sebuah ide atau strategi yang baik tanpa eksekusi yang baik itu juga bullshit juga bro. Oh, Tai lah. benar. Itu Betul. begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kadang kesalahan-kesalahan dari perusahaan-perusahaan lain itu mereka nggak mau lepas dari itu. Mereka merasa mereka harus ada dampak mereka, makanya dia menjadi seorang first management, dia ikut nyemplung, dia ikut masuk sebagai operator. Itu sebetulnya tuh malah cara berpikir atau mindset yang downgrade ya. Oh. Top management malah melakukan tugas si first management. Apa resikonya Pak kalau sampai ke situ Pak? Resikonya tidak berkembang, Pak. Oh perusahaan tidak bisa berkembang ya? Tidak bisa berkembang, dia Kayak bisa bonsai. upgrade. Kayak bonsai, Contoh Pak. aja kayak si first management melakukan tugasnya si operator. Kalau dia melakukan tugas operator, otomatis tugas dari first management kosong. Posisinya kosong. Isi siapa? Atasnya lagi Middle pasti ya? management akan mengisi posisi first management. Nah, karena si middle management melakukan tugas first management, akhirnya top management Otomatis turun ke bawah. melakukan tugas si Middle management. management. lah terus yang melakukan strategi atau rencana besar siapa setelah itu? Goalnya jadi tidak ada yang memikirkan. Udah capek, Pak. Oke. Istilahnya kayak multitasking. kita main sebuah permainan seperti sepak bola, Ya. tapi nggak ada target. Kita harus Yes. menang berapa, harus apa, nggak ada. Ya jalan aja, Oke. Karena tidak berfungsi. nggak berfungsi. Ada Masing-masing perannya coach, bisa ada masuk. pelatih tapi nggak berfungsi. Karena dia malah jadi pemain. Yap, Oh. nggak ada goal di situ. Ya, Kipernya itu malah agak jadi bahaya. striker. Jadi nggak ada yang jaga Itu gawang. kacau lagi malah itu. Berarti penting Poin ya. ya, poin. Jadi masing-masing kategori manajemen harus memegang tugas dan fungsinya masing-masing. Betul. Nah, tapi kan tantangan lagi, Pak. Nggak, karena kita kan itu terdiri dari manusia-manusia kan. Nah, dalam proses pengelolaan sumber daya manusia itu kan jadi tantangan tersendiri, Pak. Nah, kira-kira nih, Pak, rahasianya apa sehingga fungsi tadi bisa berjalan dengan baik? Kemudian sumber daya manusianya itu dikelola seperti apa sehingga bisa berjalan sesuai fungsinya? Wah itu kita harus melakukan edukasi bro. Edukasi. Yap. Contohnya Pak, edukasi bentuknya kayak gimana? Jadi gini, kita sangat bersyukur ya kita berada di dalam perusahaan atau company ini. Karena mindset dari para founder sendiri adalah perusahaan ini adalah sebuah wadah atau platform tempat yang subur, Tanah yang subur tanah ya. yang subur ya, tanah yang subur, Untuk- sehingga itu bisa menarik perhatian si para bibit unggul. Oke, Tapi- oke, Para bibit unggul ini juga bisa salah jalan kalau tidak dipupuk. oke. Nah, maka mereka harus dikasih pupuk atau bekal agar dia bisa bertumbuh sesuai dengan semestinya. Kita buka cabang pertama yang di Misarka Gombel ya, Bro. Gombel itu cabang pertama ya. Cabang pertama. Ayo cabang pertama. Pertama kali buka Pertama cabang kali buka maksudnya. cabang, ya. Outletnya, Outletnya outlet kedua. kedua. Iya. Betul. Nah, itu sebenarnya perjalanannya agak panjang pada waktu kita membuka cabang pertama itu. Wah, itu harus pakai sebuah teknik-teknik, Bro. Ilmunya banyak Ilmunya yang dipakai banyak. ya. Kita harus buat brand canvas. Brand kan. Oke. Nah, brand canvas tadi isinya adalah macam-macam. Kita harus ngulik yang namanya DNA-nya, core value-nya, DNA-nya, USP-nya, wah, USP-nya, positioning-nya. macam-macam. Itu ada tekniknya. Dan kita belajar dari expertnya pada waktu Belajar itu. dari expertnya. Expertnya. Ada literasinya berarti. Ada. Bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Literasinya ke siapa itu? Kita Ilmunya. belajar bisa bikin brand dari Pak Bisa Subiakto. bikin brand dari Nah, Pak Subiakto. Kita alumni, Bro. Oh iya, saya juga Pak Bas. Oh iya kan Sampai kita Anda. ikut. Kan? Sampai Anda. Nggak ikut. belum, Pak Bas belum. Nah itu bro, jadi kita ikut itu. Karena kita Ya. sudah mengikuti beberapa pelatihan itu, jalan itu terasa nggak begitu susah karena kita sudah tahu caranya. Sudah ada patternnya ya. Ya sudah ada patternnya. Karena gini, kalau kita pelajari dari Mr. Columbus, Siapa itu Mr. mudah Columbus? dan susah itu sebetulnya tipis. Mudah kalau tahu Mudah. caranya, susah kalau tidak tahu caranya. Nah, Wah ini. Cakep. Ngeri. Benar ya? Nah, karena kita sudah tahu caranya, makanya kita bisa dapat reward ini bro. Rewardnya apa, Pak? Achieve aja ini. Apa ribetnya waktu Oh. itu? Kita ke Singapura guys. Oh,
Wow. Singapura, men. Satu perusahaan ke Singapura, bayangin. Bayangin. Lokal Pride bisa Local membuat Pride timnya berangkat ke Singapura. berangkat trip ke Singapura. Kamu Ada buktinya, ada paspor buktinya aja ya? nggak punya. Ada buktinya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat buktinya waktu itu ada Mr. K Foto-fotonya goes to Singapura. Nih fotonya nih. Ada foto-fotonya. Artinya apa teman-teman? Artinya kalau kita lihat industri atau kafe atau resto pada umumnya itu paling tripnya kemana sih gitu kan? Lokal atau tetangga kota lah ya. Ungaran lah, Ungaran. Ungaran ya. Kalau Semarang berarti ke Ungaran gitu loh. Nah ini Teman-teman keren. ya. Berarti pencapaiannya gede dong Pak. Karena tripnya ke luar negeri. Ya jelas lah. Oke. Ada lagi nggak Pak reward-reward yang lain? Ada lah. Kalau kita Ada ke yang lebih Singapura, gila. Ada yang lebih gila. Ada yang lebih gila. Ada yang lebih gila. Reward apa itu? Di 2018 ya bro. 18. 2018 kita memberangkatkan seorang manajer operasional Kemana, untuk Pak? ke Hong Kong. Weh. Itu cuma dan kita Hong Kong ya. Nyut 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 nyut. Bisa. Bisa bahasa Hong Kong. berapa hari di sana? Saya 5 hari. Kalian aduh neng Ungaran gue mabuk. Ke Hong Kong 5 hari. Hong Kong 5 hari. Bisa bahasanya bahasanya? enggak? Langsung bisa bahasa Hong Kong. Coba praktekin. Cang suilaka. Ya. Apa artinya? Ojo do gelut. Kalau mau beli barang pakai bahasa Hong Kong. Lai. Cang coy lah. Bahasanya kui piro. Oh, paham gak Gak kalian? mungkin. Wong kalian bahasa Jawa aja mumpluk mulutnya. Nah, makanya berprestasi, banyak belajar biar punya prestasi kayak Pak Bas berangkat ke Hong Kong. Ini baru saya tahun depannya 2019 before pandemi ya. Itu Before. chef kita tercinta, Chef Yani Saviani. diberangkatkan ke Hainan. Hainan. Keren. Dia Itu daerah mana Pak? Hainan Oke. nggak tahu, alun-alun ngetan situ. serius Pak, serius. Tapi keren loh Pak. Keren. Chef kita itu pulang dari Hainan, langsung semangat kan dia. Terus bikin menu andalan. Di Mr. K ada namanya. Nasi goreng Hainan. Itu keren, enak banget. Jauh-jauh ke Mantap. Hainan, satu menu. Jauh-jauh dibawa ke Hainan cuma dapat satu menu. Terus kalau teman-teman mau tahu lagi foto-foto yang gathering bareng ada juga Pak. Ada Meskipun ya? cuman ke luar provinsi. Luar provinsi? Mana? Iya. Yogyakarta. Itu masih satu provinsi toh Pak? Beda toh. Jateng DIY. Datang DIY. Iya. Itu ada juga nanti itu semua diberangkatkan kalau itu. 330.000 orang karyawan itu berangkatin semua. Enggak sampai. Oh enggak nyampe. Ketua Oke, kembali ke edukasi tadi ya bro. Ya, Lanjut, Pak. kita balik ke Kembali ilmunya. edukasi tadi. Jadi bibit yang unggul tadi kita berikan pupuk itu pelatihan workshop. Pelatihan. Yap, Edukasi ke SDM kita ya, Pak. Ya. Tujuannya memberi pupuk ke bibit tadi yang sudah ada di tanah yang baik, subur sehingga bertumbuh dengan baik juga. Betul. Maksudnya Apa gimana aja? Pak? Kok Apa menarik aja? banget kayaknya nih? Nah itu bro, saya juga bingung gitu. Oke, gini. Jadi si bibit-bibit unggul tadi itu adalah key person yang nanti akan menjalankan di organisasi ini. Ya, Oke. betul. Ya, makanya dia harus benar-benar dia paham teknis, dia paham alur, dia paham semuanya. Oke. Dan itu tanggung jawabnya besar. Iya, iya. pasti. Teman-teman key person itu tanggung jawabnya besar. Makanya ada beberapa pelatihan-pelatihan yang keren lah ya, yang mungkin saya rasa itu pelatihan-pelatihan yang keren. Karena itu sebagai fondasi fundamental kita bagaimana menjalankan atau mengelola bisnis. Oke. Nah ini salah satunya nih bro, kita Contohnya? ada SBM, SBM Smart SBM. Business Map. Dengan siapa itu, Pak? by Pak Budi Isman. Business Smart- ID. Apa Pak Business namanya? Smart Business Map. Smart Business Smart. Map. Boleh diceritakan sedikit nggak? Apa itu? Ilmu apa itu? Wah ilmunya gila itu bro, ilmunya gila. Pak Budisman, semoga ada kesempatan kita ngobrol ya Pak ya. Ya, terima Saya kasih. semua- Fansnya Pak menjadi Budisman. Ya, nanti ngobrol- sumber kita. Budisman, bukan ini Bu Budi. Boleh Pak? Apa sih SPM itu? Di SBM itu ada beberapa macam, itu ada kategori flying field, terus ya, di flying field tadi kita disuruh untuk mengolek
mengolek dari bisnis kita. Jadi kita harus tahu apa masalah yang terjadi dalam bisnis, terus kita harus tahu bagaimana solusinya, terus bagaimana kita mengelola cash flow, itu penting di situ, bro. Itu beberapa hal di situ, wah kenceng tuh. Di situ. Saling berkesinambungan gitu ya Pak Yap, ya. betul. Oke, menarik banget nih. Nah, itu juga kita terapkan dalam membuka cabang-cabang baru. Kita harus tahu letak demografi, letak geografis, itu juga harus ditentukan semuanya pada waktu kita membuka cabang. Ya, target market. Bahkan termasuk proses pemodalan. Financial plan-nya itu ada di situ, Pak. Jadi kita kombinasikan antara tadi pelatihan dari Pak Subyakto, bagaimana kita membuat sebuah brand, kita kombinasikan bagaimana cara mengelola sebuah bisnis dari Pak Budisman SBM. Itu kombinasi kalau dari mereka sendiri di Instagramnya no brand no business, bro. Itu nanti bisa dijelaskan semua ya di episode selanjutnya ya. Yes, jangan sekarang. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Kita akan membuat ininya dulu, kupas dulu. Nanti di situ. Jadi teman-teman nanti kita akan kasih ilmu-ilmunya. Tadi yang disebutkan oleh Pak GM, ada SPM, ada bisa bikin brand. Terus apalagi Pak? Ini ada yang lebih keren ini, bro. Apa Pak? Kita belajar yang namanya NLP. NLP. Apa Ini itu? urun Neuralistic Language Programming. Gila, itu gila. Program gila. Itu ilmu apa lagi? Apa lagi? Itu gila. Itu kita diutek-utek terkait dengan pola pikir. Pola Maksudnya pikir gimana kita sih, yang diubek-ubek. Kayak meriset gitu ya Pak ya. Itu yang diolah adalah alam bawah sadar dan alam sadar kita. Intinya adalah ilmu NLP itu adalah men-setting goal atau menginstal sebuah program di otak bawah sadar manusia sehingga manusia itu bisa mencapai sebuah target atau goal yang diinginkan. Yes, dan kita menyebut itu sebagai kemenangan-kemenangan. Oh. Nah, gitu. Wah, itu ilmu yang canggih ya. Canggih banget di situ. Itu juga nanti akan diajarkan juga ya ke teman-teman semua ya, Ya, kita di kupas- episode kupas di Kita situ. buka selanjutnya. Wah, ini keren. Terus apalagi Pak? Ini pupuknya ternyata di Mr. K itu macam-macam ya. Untuk Ya, meningkatkan bibit agar tumbuhnya bisa bagus, menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Berarti ilmu yang digelontorkan atau pupuk yang dikasih ke SDM ini banyak banget ya, Ya, Pak? itu harga yang harus dibayar, bro. Oh. Kalau kita mau mengelola bisnis dengan benar, itu harga yang harus dibayar. Makanya kalau kita mau membuat bisnis ini menjadi growth, menjadi lebih baik, ya ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis semuanya. Oh gitu teman-teman. Jadi para business owner terutama meskipun industrinya katakan sepele ya, tapi penting loh buat ngasih edukasi atau pupuk tadi ke anak buahnya biar anak buahnya itu cemerlang jadi bibitnya unggul gitu ya Pak ya. Yes, apalagi kalau teman-teman mulainya memang benar-benar dari awal, jangan pernah sungkan untuk belajar. Jangan pernah sungkan untuk mulai memahami sesuatu karena dari proses pemahaman itu nanti akan membawa teman-teman semua menjadi sesuatu yang lebih besar tentunya. Tapi ini khawatir. rahasia ya Pak ya. Rahasia, tapi emang benar ya nanti kita kasihkan ke teman-teman ya. Meskipun rahasia perusahaan ini, ilmu-ilmu tadi. Terus Bagus. dalam perjalanan karir tadi ada proses lagi. Kita sudah membuat fondasi, kita sudah melakukan edukasi. Terus yang ketiga, lakukan controlling, bro. Controlling. Controlling. Kan sudah ada pondasinya. Pondasi tadi kan sudah ada orang-orang expert. Yap, Terus waktu proses edukasi orang-orang expert tadi dibekali ilmu-ilmu. ya. Ya kan Pak? Kenapa masih harus dikontrol? Gini, bro. Kita kerja itu dengan manusia. Ada titik Ya. lengah dalam manusia. Oke. Naik turun mood dan lain-lain. Oke. Kita harus melakukan controlling agar konsistensi bisa terjaga. Oke. Caranya Pak, satu aja. Wah, itu banyak hal sebetulnya. Jadi ada beberapa checklist macam-macam lah di situ. Dari kontrol tadi harus ada laporan, ada data dan lain-lain. Oke. Berarti dalam proses kontrolnya itu perusahaan ini menyediakan banyak tools ya Pak? Yap. Alat kontrol ya. Jadi kayak KPI, kemudian checklist, kemudian katakan program Kaizen semacam itu ya. Betul. Itu yang dilakukan ya Pak Bos ya. Terutama di operation nih. Ya, Kayaknya dan kita urgent juga tidak dapat ilmu itu secara gratis. Betul. Karena kita juga ada kelas khusus yang secara
khusus juga kita adakan untuk para pemangku jabatan yang kali ini kita ikutnya di kelasnya dari Foodies. Foodies. Yes, Ya, dari itu Foodies. basic fundamental Rex di itu situ. ya? Betul, Bapak Rex. Nah, dari sana teman-teman nanti di setiap bagiannya punya masing-masing tanggung jawab untuk mengontrol di setiap pekerjaan di bawahnya. Tidak ada yang tidak akan mengontrol karena basicnya sudah dapat nih Pak. Kan asik banget nih. Jadi kita sudah tahu bagaimana dari atas, kita juga tahu bagaimana mengontrol di bawah. Ini kelengkapan yang selama ini kita rasakan ada di Mr. K sehingga perkembangannya kalau dilihat cukup pesat ya. Jadi bukan sesuatu yang nol pudol atau omong kosong aja yang kita jalankan. Tapi Sampai sini mumet, nggak bisa berhenti sampai di situ, Bro. Masih ada yang lagi? terakhir, Masih ada Apa lagi? itu Pak? evaluasi. Evaluasi. Evaluasi tujuannya kita mengevaluasi apa yang sudah berjalan. Oke. Lalu kita membuat sebuah action plan atau rencana ke depan yang harus kita capai berdasarkan dari evaluasi tadi. Gitu. Makanya ada yang namanya analogi gajah gitu loh, Bro. Analogi gajah. Itu analogi apa lagi Pak? Coba jelasin. Seru ya. Enggak, jadi analogi gajah ini gini. Gajah ini kan gede. Kalau dihabiskan sama seorang GM gajah, nggak akan habis coy. Jadi GM akan ambil bagiannya. Di mana bagian GM? Bagian GM di kepala. Oke lah, GM makan kepalanya. Terus saya nih, Pak Bas, kamu punya bagian nih yang harus kamu habiskan. Bagianmu adalah di kaki, empat-empatnya dihabiskan. Oke Pak, saya habiskan empat-empatnya. Lari deh ke Pak Jani. Pak Jani, bagian perut itu bagianmu. Kalau kamu mau melaksanakan tugasmu dengan maksimal, habiskanlah perutnya. Dihabiskanlah sama Pak Jani. Masih ada punggung, masih ada ekor, sama dada. Masih ada manajer yang lain. Finance, kamu ngapain? Kamu ambisin nih dadanya. Oke Pak, siap. Saya mau optimal menghabiskan dadanya. Oke, berarti semua dapat porsi masing-masing. Dan ya, Pak? habislah gajah itu. Oke. Namanya teknik cangking. Oh. Yes. Itu ilmu dari mana lagi? Ilmu cangking dari Hainan tadi ya? Ilmu Bukan, yang cangking ini dari Jawa Pak. Jadi dicangking. Jadi kalau yang paling menyenangkan adalah seninya untuk mengolah organisasi Pak. Dengan banyaknya anggota yang saya miliki di divisi saya, otomatis semakin banyak juga saya mengolah tim. Itu luar biasa menyenangkan karena ini passion ya Pak Dani ya. Mungkin ini sudah passion Betul, kita betul. sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Berbeda cerita kalau saya ternyata tidak passion di sini dan ini hanya sekedar mata pencaharian, hanya sekedar menjalankan pekerjaan tapi tidak dengan hati. Tapi karena ini sudah dari hati saya makanya saya merasakan ini luar biasa nikmatnya. Enjoy aja berarti. Enjoy banget. Nah, tapi kalau kita bicara soal keluh kesah, sebenarnya bukan keluh kesah juga, cuman tantangan. Tantangannya adalah sekali lagi sama seperti Pak Deni tadi karena kita berurusan dengan manusia yang notabene naik turun, notabene mereka punya permasalahan pribadi, notabene mereka juga punya permasalahan di profesional pekerjaan mereka. Ini yang nantinya akan membuat di pekerjaan saya semakin punya tantangan-tantangan baru. Oke. Meskipun hal yang sama itu bisa diatasi dengan sistem. Nah, sistem-sistem ini yang nantinya akan kita share, akan kita bedah, akan kita pelajari lebih dalam lagi mungkin di pertemuan berikutnya ya Pak, yang karena ini akan panjang ceritanya. Oh, berarti nanti kita akan ngulik lebih dalam lagi di sesi selanjutnya, fokus ke masalah tadi. Fokus Yes. langsung ngomongkan operasional seperti apa. Stay Terus tune. kita ada lagi bagaimana kita fokus mengolah yang namanya branding marketing itu seperti apa. Nanti kan kita akan bahas di tapi sesi ada yang selanjutnya lebih ya. penting, brother. Apa itu? Kita akan mengulas yang namanya pengelolaan keuangan. Ya, itu penting. Nadinya, bro. Nadi dalam dari sebuah bisnis. Betul. Itu Keuangan juga akan ini kita penting. ulas, brother. Jadi nanti Gila ya. di-share ya ilmu-ilmu tentang Ya. cara tata kelola keuangan atau bahasa Sanskertanya adalah financial plan ya, Pak. Benar ya? Tapi dari hal-hal paling penting ini ada satu paling yang penting. Masih ada lagi? Apa itu? Ada lah, Apa-apa? brother. Kita akan memunculkan orang nomor satunya Mr. K. Wow. Pasti mau datang ya? Pasti, Meskipun kita sudah bongkar gini ya? pasti. Oke. Berarti yang Dia- bongkar rahasia dia akan perusahaan sendiri, datang. direktur utamanya sendiri. Iya. Mau membongkar sendiri? Yes. Oke.
Jadi tunggu Dan akhirnya mecat kita. akhirnya kita dipecat ya setelah dibongkar. Jadi kita kayak konspirasi, bikin strategi untuk narik direktur utama membongkar rahasia perusahaannya sendiri. Sehingga endingnya bukan kita yang dipecat, Pak. Jadi dia mau mecat dirinya sendiri. Betul. Tapi itu benar, itu benar. Karena- Endingnya kan yang membongkar rahasia direktur utama, Pak, bukan kita. Oh, iya. Jadi nggak masalah kan. Nah, kita bisa selamat, Pak, di sini. kita juga nanti bisa open ya Pak. Ya, jangan lupa siapapun teman-teman yang pengen gabung ngobrol sama kita, boleh siapa saja. Kita bisa Kita berkolaborasi. bisa kolaborasi, kita bisa saling bongkar, kita bisa saling ngulik. Kalau teman-teman memang berminat, hubungi nomor di bawah ini. Ada nomornya? Gak ada, biasanya sih ada di TV-TV ya. Nanti di deskripsi. Deskripsi ada ya. Nanti ada di deskripsi dicantumkan nomor-nomor kita, Kontaknya. alamat IG kita. Jadi siapa yang butuh sharing-sharing tentang pengelolaan bisnis, finansial, operasional, branding, marketing, nanti ada semua di deskripsi. Bisa kita undang, bisa juga kita yang diundang. Boleh. Bisa bisa yang mana aja. Jadi kita open untuk Open endorse. Open itu sponsor. nanti dulu, itu nanti dulu, belum ya. itu nanti dulu. Mas Trihasuti tadi open. Boleh lah nanti hubungin. Kita open diskusi ya nanti di sini ya. Siap. Ya kira-kira Kayaknya gini dulu cukup ya. lah ya. Ini udah terlalu Udah capek banget kita. panjang. Kita mau makan dulu di Mr. K. Biasa pesan apa Pak di Mr. K Pak? Nasi goreng Hainan. Nasi goreng Hainan, cakep. Pak Dani pesan apa Pak? Fanfest. Coba breakfast. Sementara gini dulu teman-teman. Oke, thank you. Terima kasih, Terima kasih banyak. tim Krea di Ciao, belakang ciao. kamera. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Sebastian, Saya Jani Ganteng. Saya Denny, kami semua Mr. Ideo. Pamit ya.